Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Syah. Saya dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Islam normatif dan historis. Saya akan mempresentasikannya dalam bentuk PPT. Langsung saja kita ke PPT-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam normatif dan historis. Islam normatif. Normatif berasal dari kata norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat kaitannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti dari ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula sebagai agama. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu dan pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Sebagai wahyu, Islam didefinisikan sebagaimana ditulis di bawah ini, yang artinya wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral atau suci. Islam normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Islam memiliki beberapa kajian, di antaranya yaitu teologi atau ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan, kemudian tafsir, penjelasan atau pemaknaan, tasawuf, pendekatan diri kepada Tuhan, filsafat, pemikiran, fikih, tatanan hukum. Pendekatan pada Islam normatif yaitu suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Kemudian Islam historis. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sekarang. Sementara oleh Lakatos, Islam historis merupakan domain yang disebut dengan protectivable, yakni domain utama dari apa yang disebut sebuah ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung dapat dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, direformasikan ulang, dan dibangun kembali. Kajian Islam historis menekankan Islam sebagai agama yang berevolusi atau evolving religion, agama yang berbuah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. Dalam pemahaman kajian Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah. Mereka berprinsip bahwa pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran pada ulama yang muncul karena konstruk sosial tersebut. Islam historis merupakan unsur kebudayaan
yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks, maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan semakin adanya problematika yang semakin kompleks, maka kita yang hidup pada era saat ini harus terus berjuang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks sesuai dengan latar belakang kultur dan sosial yang melingkupi kita, yaitu Indonesia saat ini. Kita perlu pemahaman kontemporer yang terkait erat dengan sisi-sisi kemanusiaan, sosial, budaya yang melingkupi kita. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau Islamic Studies. Kemudian hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis dapat membentuk sebuah hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antar teks dan konteks. Hubungan ketegangan akan terjadi jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menurut Ijtihad Amin Abdullah, hubungan antara keduanya itu ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya terjalin dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh dan kompak. Dalam memahami fenomena keberagaman manusia, makna terdalam dalam moralitas keagamaan harus tetap ada, maka secara otomatis ia tidak bisa terhindar dari belenggu ruang dan waktu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.